Mau kemana nih? Observasi, Mas. Oke, gas. You have one shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Comes off till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. And my high harass, I'ma rip this shit till my bones collapse. Till the roof comes off, till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out. And my high harass, I'ma rip this shit till my bones collapse. Mas, jadi izin bertanya, di mesin CNC ini ada berapa komponen inti? Kalau yang inti itu yang pertama pasti komputer nanti untuk menjalankan aplikasi penggerak ini, sama untuk desain. Nah, yang kedua dari pihak controller ini controller ada beberapa komponen juga, nanti saya jelasin. Terus yang ketiga ada mekanik itu untuk menggerakkan. Jadi yang dari kontrolnya udah lengkap, tinggal menggerakkan pakai macam-macam. Ada yang pakai, kalau kelas industri itu komponennya mahal-mahal. Jadi ini kelas UMKM, jadi materialnya cuma seadanya, penggeraknya masih pakai rantai. Terus ini relnya ini masih pakai laker, terus ini ada yang bagus cuman satu, jadi saya campur-campur biar nggak terlalu mahal. Mungkin detail-detailnya ini ya, Mas, dari mesinnya atau supply-nya ya, mungkin bisa dijelaskan dari komponen-komponennya apa aja gitu. Ini kalau komponen untuk CNC-nya, ini yang pertama itu yang pasti ada power supply di bawah. Nah, ini untuk nyuplai listrik ke motherboard sama ke ini namanya driver itu motor driver. Yang ini motor driver. Ini motor driver. Jadi motor driver bergerak berdasarkan file yang dikirim ke driver. Ibarat ini pengemudi, ini otak pengemudi. Nah, ini motherboardnya, ini pengemudi. Terus ada inverter. Inverter ini untuk menjalankan spindle itu yang putih yang tengah itu. Nah, ini spindle itu. Kalau yang samping itu cuman router biasa, cuman karena belum kuat beli yang spindle lagi, jadi masih pakai router. Kalau dari segi harga sendiri, kalau spindle itu sekitar 3 jutaan, kalau router cuman 400.000, jadi jauh. Jadi baru beli bisa satu. Terus kalau untuk aplikasi di komputernya ini menggunakan Mac 3 ini, Mac 3. Nah, nanti bentuknya bisa difoto nanti Mac 3 seperti ini. Nah, ini kodenya dimasukkan di sini. Habis itu nanti ini untuk ngecek udah sampai bagian mana ini. Nah, ini kalau masukkannya load G-code ini, terus load G-code ini untuk masukkan file kode. Ini untuk ngatur kecepatan mekanik itu. Jadi kalau diatur
dikit, nanti tambah pelan dia, tambah pelan. Habis itu dikencengin, dia tambah kenceng, tambah kenceng. Terus untuk aplikasi desainnya, aku menggunakan ini, menggunakan menggunakan Aspir. Ya, kita gambar 3D di Patrick Aspir. Nanti kalau udah jadi gambar, kita kalkulasi dengan tools yang ada di Aspir. Nah, ini kan ada tools macam-macam, ada finishing, ada engraving, ada toolpad. Ini ada macam-macam tool yang digunakan. Ini saya nggak berani gunain soalnya komputer kalau buat CNC itu nggak bisa dikerja dua. Soalnya waktu ngerender ini nanti listrik yang menyuplai ke sini berkurang. Nah, jadi nggak berani nyoba ngerender. Tahapan untuk proses ukir di mesin itu ya dari komputer ini ya, Mas? Tahapan proses seni ukirnya, penggunaannya. Nyoba pakai Ya. atau Proses pembuatan Hah? dari mesin CNC itu desain awalnya dari mesin terus diaplikasikan di sini. diaplikasikan di sini. Jadi kembali lagi kan sebelum kita proses ngukir di sini kan kita desain dulu. Nah, desain ini kan berawal mula dari mungkin kita punya foto. Kita foto, habis itu kita desain ulang di Patrick tadi, di Aspir tadi. Nah, ini awal mula kan sebenarnya cuman garis-garis. Bentar, tak perlihatan yang garis-garis. Ini cuma sebagai contoh ya. Nah, awal mulanya itu garis-garis kayak gini. Garis-garis. Habis itu kita tebalkan. Maksudnya kita bikin 3D. Nah, dengan langkah modeling. Modeling di sini nanti bisa timbul, bisa lancip, bisa cekung kayak gitu. Jadi nanti otomatis itu Mas, setelah digambar yang buat tiketnya, nanti mau juga di 3D gitu. Sebenarnya otomatis bisa, maksudnya otomatis setiap bentuk bisa, cuman nanti ada permainan, misal cembung dulu, habis itu cekung. Nah, antara cembung dan cekung itu dijadikan satu, jadi nggak bisa langsung cembung aja gitu, nggak bisa. Jadi harus ada permainan antara, misal kita pengen bikin ombak. Nah, ombak itu kan ada cembungnya, ada cekungnya. Nah, yang kita bikin cembung dulu, habis itu kita bikin cekung. Habis itu antara dua bentuk ini kita jadikan satu. Kita dekatkan hampir dekat. Habis itu kita grup. Kita jadiin satu bentuk. Kalau udah satu bentuk itu nanti kita potong polanya. Jadi nanti pakai ini, misal kita klik di sini. Ini pola ya, pola. Habis itu yang 3D-nya jadi di belakangnya ini. Habis itu nanti kita potong yang di luar pola hilang nanti, hilang. Bisa bayangin ya, yang di luar pola hilang. Dipotong, dibuang lah. Tadi dibikin satu persatu, ini satu, sampai disusun jadi seperti inilah. Maksudnya ini cuma sebagai contoh ya. Disusun jadi seperti ini, kayak gitu. Baik, Mas. Untuk waktu ngukirnya itu bisa berapa jam untuk satu ukuran segitu? Kalau berapa jam itu sebenarnya awal mulanya itu kita uji coba ya. Jadi misal kekuatan rangka sama kekuatan spindle itu router itu seberapa kuat. Jadi kita maksimalin, misal
ngerjain 10 cm kali 10 cm. Itu kan bisa kita atur seberapa lama. Misal dicoba pertama kok misal 1 jam atau setengah jam. Tapi kok kira-kira kok mesin masih kuat kenceng maksudnya. Nah, nanti dipercepat lagi di ini. Pakai ini dipercepat. Pakai ini dipercepat. Ini dipercepat tambah kenceng, tambah cempeng. Nanti di sana tambah kenceng, larinya tambah kenceng. Jadi sini kecepatan lari. Kalau jadi nggak nentu sih, tergantung itunya rangka sama kedalaman. Kalau semakin dalam ya mendingan pelan-pelan aja, jangan terburu-buru. Ada pengaruhnya juga antara kecepatan sama Hasil. waktunya itu sama usinan. Iya, ada pengaruh. Jadi pengaruhnya itu kecepatan, hasilnya seperti kasar atau enggak. Habis itu kedalaman itu juga harus diperhitungkan dengan uji coba. Jadi Kalau ukurannya tepat berarti kayaknya hasilnya mungkin lebih kasar. Iya, soalnya kan berdasarkan RPM yang ada di spindle itu kan belum selesai membersihkan yang di router itu kan udah pindah tempat kan, jadi belum selesai bersih gitu loh, belum jadi abu lah. jadi harus ada tahap penghalusan lagi. Iya, harus ada penghalusan lagi. Kalau aku sih rata-rata per 10 cm persegi itu sekitar 20 menit. Per 10 cm persegi 20 menit rata-rata. Jadi aku bikin mendekati itu. Jadi kalau nggak terlalu cepat juga nggak terlalu lama. Oh iya Mas, ini kan teman-teman tadi udah bilang udah banyak bertanya mengenai kayak aplikasinya digunakan apa, terus prosesnya gimana. Nah ini saya mau tanya terkait dulunya itu kan Mas bisanya sampai menggunakan mesin ini sejarahnya bagaimana gitu, awal mulanya sampai ini kan UMKM kan Mas. Nah itu mungkin bisa menceritakan sedikit sejarahnya. Nah ya Ceritanya kan awal mula saya ngukir pakai mesin ini kan dulu saya manual bertahun-tahun. Habis itu kok merasa capek lah, ya manusiawi capek. Terus searching cari solusi. Oh ternyata ada mesin yang rakitan kayak gitu, mesin rakitan. Habis itu saya tuh gabung di grup Facebook CNC Router Indonesia. Nah itu di sana banyak orang upload ilmu. Jadi misal cara bikin ini gimana, aku simak dulu, belum punya modal itu, simak. Habis itu kok oh ternyata kayaknya mudah, kayaknya bisa gitu kan. Habis itu ngumpulin dikit demi dikit, beli besi, beli apa dikit sambil ngerancang pergerakan, ngerancang gerak-gerak dulu. Habis itu pelan-pelan beli controller ini. Kalau komputer kebetulan udah punya dulu. Nah, habis itu di grup Facebook itu tanya-tanya sama senior lah. Nah itu caranya gimana, terus akhirnya dijawab, dibantu, akhirnya jadilah seperti ini kayak gitu. Ini udah beroperasi sekitar 1 tahun mesin ya. Jadi waktu awal-awal itu masih membantu buat ngelubang aja. Soalnya kan aku belum bisa desain kan. Awal-awal cuma buat ngelubang-lubang, bantu ngelubang. Habis itu tiap malam belajar desain, belajar nimbulin motif kayak gitu. Habis itu jadilah seperti sekarang ini walaupun masih kelas odong-odong kayak gitu. Soalnya di atas langit masih ada langit ya. terus ini Mas, berarti ini kan alatnya merakit sendiri. Nah itu selama merakit itu apakah ada kendala atau kesulitan gitu Mas? Kalau kendala sebenarnya enggak, soalnya kan dari website Mac3-nya ini udah ada wiringnya. Jadi udah ada ini ke sini. Cuman masalahnya di mental aja.
mentalnya nanti takut meledak atau enggak gitu kan. Dibecandain sama temen kan takut meledak. Tapi nekat aja sih. Ternyata sekali coba langsung berhasil. Ya langsung saya teliti kembali sebelum saya salur listrik kan. Saya teliti kembali udah bener, habis yakin. Habis itu bisa gerak. Pertama belum gerak di sini. Pertama masih motor ini motornya ini. Motor pertama masih motor polos tanpa rangka. Nanti kan lihat puter kayak gitu kan, awal-awal seneng gitu. Habis itu mikir gimana motor ini aku gabungin ke rangka. Akhirnya nemu mekanik yang seperti ini. Saya puter pakai rantai. Terus ini setelah proses pembuatan itu kan ada sisa serbuk-serbuk dari kayu. Nah itu biasanya dimanfaatkan untuk apa, Mas? Kalau sementara limbah dari serbuk kayu ini masih untuk bakar. Jadi tetangga yang pengen gunain masih mereka gunain. Soalnya kan nggak enak juga sama tetangga, soalnya sini dapat uangnya, sana dapat debunya. Jadi biar dapat untuk bakar-bakar lah. Makasih, Mas. Biasanya untuk kayu yang digunakan itu yang mana, Mas? Biasanya untuk yang bisa diukir. Kalau kayu sih rata-rata gunain kayu jati ya, soalnya konsumen kan kebanyakan pakai kayu jati. Jadi ya pakai kayu jati, soalnya ya juga enak juga diukir, itu enak. Nggak terlalu keras lah, renyah gitu. Jadi kan karena CNC-nya juga mungkin kurang presisi dan saya belum nemu biar langsung halus. Tapi ini jadinya masih seperti ini, masih ada yang kasar-kasar dikit. Habis itu nanti kita haluskan jadi lebih halus, lebih bersih. Nah, proses menghaluskannya pakai amplas seperti ini. Nanti dikasih dibur, habis itu kan muter, nanti ngamplas seperti ini. Kalau dikasih dibur kan nanti ngamplas. Ini proses ngamplasnya, Mas. Proses ngamplas biar tangannya nggak sakit. Awal mulanya pakai ini dulu. Nanti setelah udah lumayan bersih baru pakai tangan yang masih kurang-kurang. Detailing. Bisa. Coba Mas, saya boleh praktek nggak nih? Oke, saya coba ya Mas ya. Pelan aja. Apa? Oh, mesinnya pelan aja. Wih. Ini bagian debu-debunya ini ya Mas ya? Iya. Ternyata kalau belum terbiasa juga rada-rada sulit ya guys ya. Mas, gitu aja. Belum terbiasa ini. Mas tadi kan udah berbicara tentang kayak alatnya tuh berapa untuk modal lah sama Nena. Kok gampang. Terus apa ini namanya? Kalau untuk keuntungannya niku apakah apa ya bahasanya? Kira-kira tuh berapa persen, ataukah bisa nganu modal atau gimana? Kalau kemarin kan modal sekitar anggaplah 20 ya. Anggaplah 20. Nah, itu kalau dihitung dalam setahun ini, karena saya juga pelaku lama ya, jadi channel udah lumayan banyak. Habis itu dalam setahun udah balik modal, udah balik modal. Walaupun modal yang awal itu masih buat hidup, maksudnya masih buat kebutuhan, buat kebutuhan lah. Nah, kalau di rata-rata ya bisa 100% selama setahun. Tapi karena kembali lagi ke kompetitor kan di daerah sini belum ada yang pakai mesin. Ada pun jauh-jauh dan mereka kekurangan di desain 3D.
desain 3D itu kan masih jarang. Jadi aku belajar, aku matengin desain 3D, habis itu sementara mungkin yang ready sini dari satu Jogja, mungkin yang ready untuk konsultasi 3D sama mungkin sini. Jadi masih 1 tahun 100% langsung balik modal kayak gitu. Oh ya, kalian ini kami dari teman-teman mau bikin pamit. Terima kasih buat waktunya, sudah dijelaskan panjang lebar banyak dan ditutup sedikit tau tadi yang bukan masalah gitu. Enggak. Material mas, dan kesempatannya dari kami ada ya perkataan yang tidak berkenan dan mungkin tingkah lakunya yang kami mohon maaf ya mas. Mungkin nanti minta dokumentasi baru. Tetap bersama. Terima kasih udah dipercaya sama kampus untuk melakukan observasi walaupun cuma kecil-kecilan. Ini UMKM yang baru merangkak. Nah, mungkin ke depan dari pihak kampus bisa lebih cara melakukan kolaborasi dalam hal apapun. Bisa dari kampus pasti bisa melihat lah apa yang bisa kita lakukan bersama. Kalau ya hari ini ada kurangnya saya dalam menjelaskan, dan minta maaf. Ada lebihnya disimpan nanti diterapin di rumah masing-masing. Gitu aja, kalau mau pamit ya derek itu berkondor, nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Teman-teman.